Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Muhammad Teguh Sanjaya selaku moderator pada presentasi mengenai laporan uh, tikungan jalan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini yaitu ada Zulfa Olivia, Ega Okta dan Gusti, M. Agusan Hapani dan Halida Hasana, termasuk saya sendiri Muhammad Teguh Sanjaya. Nah, untuk pembahasan pertama akan saya serahkan kepada Halida Hasanah, waktu dan tempat di Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan 3.1, yaitu lokasi survei, di mana kami melakukan survei di tikungan daerah Simpang Rimbo yang ada pada gambar. Selanjutnya ada alat penelitian. Alat yang kami gunakan adalah alat pengukur jarak atau meteran, yang kedua ada kamera, dan yang ketiga ada alat hitung digital. Lalu yang selanjutnya ada penentuan lebar bagian jalan, di mana penentuan lebar jalan menggunakan gambaran lokasi yang ditinjau dan data laju harian rata-rata pada jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi laju harian rata-rata di Jalan Karang, lalu fungsi jalan arteri, tipe jalan 2/2 UD atau 2 lajur dengan 2 arah terbagi. Yang terakhir ada ukuran kota 1.937.427 jiwa penduduk atau 1,0 sampai 3,0. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya itu bisa dilihat pada tabel. Ada laju pertumbuhan lalu lintas. Perhitungan laju pertumbuhan lalu lintas dapat dilakukan dengan menentukan masa rencana, masa pelaksanaan, dan masa rencana untuk memudahkan perhitungan yang akan digunakan pada tugas besar ini hanya akhir tahun rencana. Tugas rencana yaitu selama 7 tahun dan perhitungan lalu lintas berdasarkan data LHR dan golongan kendaraan menggunakan rumus sebagai berikut bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, untuk perhitungan lalu lintas harian rata-rata bisa rekan-rekan lihat pada tabel. Untuk perhitungan lalu lintas harian rata-rata pada tabel 3 itu lalu lintas harian rata-rata akhir tahun rencana bisa juga dilihat pada tabel. Selanjutnya, untuk perhitungan data FLHR harian juga bisa dilihat pada gambar. Untuk perhitungan volume jam rencana, itu perhitungan volume jam rencana untuk jalan berlajur banyak per arahnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu VJR sama dengan VLHR kali K per 100 kali 1 per F dengan keterangan sebagai yang tertera pada layar. Untuk tabel 3.5, penentuan faktor K dan F berdasarkan FLHR-nya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, nah, untuk tabel T3, itu kami menggunakan interpolasi yang didapatkan faktor K-nya yaitu 9,447%, untuk faktor F-nya 0,745%. Perhitungan FJR-nya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu ada data perencanaan tipe jalan yaitu 2/2 UD untuk jalan perkotaan berdasarkan MKJI 1974 ditentukan sebagai berikut. Klasifikasi jalan kami memakai tipe jalan 2/2 UD, 2 lajur, 2 arah tidak terbagi untuk jalan dengan medan datar. Fungsi jalan yang digunakan adalah arteri, kecepatan rencana kami 80 km, dan untuk klasifikasi lebar jalan itu ditampilkan pada layar. 3.4 bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kecepatan rencana. Sebelum menentukan kecepatan rencana, jadi harus dilakukan pengklasifikasian jenis-jenis jalan berdasarkan data-data yang telah didapat. Untuk data-data yang telah didapat itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama ada FLAR, yaitu 8.618,508 SMP per hari, kelas jalan arteri, jenis bedanya datar, faktor K 9,447%, faktor F 0,75%, kapasitas ada 2.900 SMP per jam, lebar bahu jalan
ada 2 meter, lebar jalan 7 meter atau 2 kali 3,5, tipe jalan 2/2 UD, 2 lajur, 2 arah, tidak terbagi. Jadi setelah mengklasifikasikan jenis jalan menurut FLHR dengan data berupa jalan tadi, maka berdasarkan tabel 2.9 digunakan FR 80 km per jam. Jadi untuk penentuan super elevasi maksimum dan super elevasi normal, yaitu dipakai data sebagai berikut. Data penentuan super elevasi maksimum, yaitu penentuan nilai super elevasi maksimum untuk jalan yang direncanakan adalah sebagai berikut. 8% dan 10% untuk jalan antar kota, 6% untuk jalan perkotaan, dan 8% untuk jalan antar kota, jalan perkotaan, dan JBH atau Pedoman Desain Geometrik Jalan 2021. Berdasarkan ketentuan di atas, jalan memiliki posisi pada luar kota dan kecepatan rencana adalah 80 km per jam. Maka nilai super elevasi maksimum adalah 10%. Dan untuk penentuan super elevasi normal, nilai nilai tersebut Nilai super elevasi normal untuk kelancaran drainase permukaan lajur lintas pada alignment lajur memerlukan kemiringan melintang normal adalah sebagai berikut. Yang pertama 2% sampai 3% untuk perkerasan aspal dan beton, 4% dan 5% untuk perkerasan kerikil. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, super elevasi normal yang digunakan dalam perencanaan tugas besar ini adalah 2%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan penetapan titik awal dan akhir beserta koridor jalan. Desain alignment horizontal awal perlu ditentukan jarak pandang baik jarak pandang henti atau JH maupun jarak pandang mendahului atau JD. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik A. Titik A terdiri dari titik awal yang berada pada ketinggian 82, sedangkan titik B yaitu titik akhir yang berada pada ketinggian 84. Jarak pandang henti atau JH. Perhitungan jarak pandang henti atau JH menggunakan rumus seperti sebagai berikut. JH sama dengan 0,694 dikali VR ditambah 0,004 dikali VR kuadrat per FP. Berdasarkan tata cara perencanaan geometrik jalan kota nomor 038 strip TBN strip 1997 Ditjen Bina Marga dilakukan pengelompokan data untuk menghitung jarak pandang henti atau JH berdasarkan rumus di atas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan rencana atau VR yaitu 80 km per jam. Yang kedua, untuk jalan datar atau FP yaitu 0,295. Dapat kita lihat pada tabel 3.7 yaitu nilai FP untuk berbagai kecepatan. Lanjut, setelah data untuk perhitungan telah diketahui, maka selanjutnya dapat menghitung jarak pandang henti seperti sebagai berikut. JH sama dengan 0,694 dikali VR ditambah 0,004 dikali VR kuadrat per FP. Yang mana hasilnya yaitu 142 meter. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatlah nilai JH yang dipakai yaitu sebesar 142 meter. Yang kedua, jarak pandang mendahului atau JD. Rumus umum yang digunakan dalam perhitungan untuk mendapatkan jarak pandang mendahului adalah sebagai berikut, yaitu JD sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4, di mana D1 sama dengan 0,278 dikali T1 dikali VR kurang M ditambah A dikali T1 per 2. D2 sama dengan 0,278 dikali VR dikali T1. D3 sama dengan 120 meter. D4 2 per 3 dikali D2. Berikut ini perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan parameter-parameter untuk menghitung JD. Yang pertama A sama dengan 2,052 ditambah 0,0036 dikali VR. Hasilnya yaitu 2,34 detik. Untuk M sama dengan 10 km per jam. Untuk T1 sama dengan 2,12 ditambah 0,026 dikali PR, hasilnya 4,2 detik. Untuk T2 sama dengan 6,56 ditambah 0,048 dikali PR, hasilnya 10,4 detik.
Berikut ini langkah dalam menghitung jarak pandang mendahului atau jarak pandang menyiap. Untuk D1 sama dengan 0,278 dikali T1 dikali VR kurang M ditambah A dikali T1 per 2. Hasilnya 87,470. Untuk D2 sama dengan 0,278 dikali VR dikali T2. Hasilnya 231,296 meter. Untuk D3 yaitu 120 meter, D4 2 per 3 dikali D2 hasilnya 150,197 meter. Sehingga didapatlah JD dan JD min sebagai berikut. JD sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4. Dan hasilnya didapatlah 337 meter. Berdasarkan pertimbangan ekonomis, maka diambil jarak pandang mendahului yaitu JD sama dengan 593 meter. Lanjut 3.7. Penentuan trase alignment horizontal. Penentuan trase alignment horizontal memiliki parameter-parameter perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, panjang bagian lurus maksimal. Untuk jalan arteri dengan medan datar digunakan panjang bagian lurus maksimal yaitu 3000 meter. Jari-jari minimum atau Rmin. Persamaan untuk mencari Rmin adalah sebagai berikut. Rmin sama dengan VR kuadrat per 127 dikali FM ditambah M max. Parameter-parameter perhitungan yang dapat dihitung dan ditentukan eh, maaf, parameter-parameter perhitungan dapat dihitung dan ditentukan. Berikut ini parameter yang digunakan dalam perhitungan yaitu VR sama dengan 80 km per jam, Max sama dengan 10%, Fmax sama dengan min 0,001 min 0,00125 dikali VR tambah 0,24 hasilnya 0,14 sehingga perhitungan jari-jari minimum adalah sebagai berikut. R min sama dengan VR kuadrat per 127 dikali FM ditambah E max hasilnya 210 meter. 3. Menghitung nilai LS dengan 4 langkah. Diperlukan beberapa data untuk memperhitungkan LS. Berikut data-data yang diperlukan untuk perhitungan nilai LS yaitu sebagai berikut. RE max sama dengan 0,025 meter per detik, yang mana tingkat perubahan kelandaian melintang jalan untuk VR sebesar 80 km per jam dari bentuk kelandaian normal ke kelandaian super elevasi penuh. Tidak boleh melampaui RM Max yang telah ditetapkan sebagai berikut. Untuk VR kecil dari 70 km per jam, RE-nya sama dengan 0,035 meter per detik. Untuk VR besar dari 70 km per jam, untuk RE-nya 0,025 meter per detik. Perhitungan panjang lengkung spiral atau LS. A. Perhitungan jenis tikungan. Yang pertama, T sama dengan 3 detik. RC-nya sama dengan R min dengan peralihan sama dengan 210 meter tambah 100 meter sama dengan 310 meter. C-nya 0,4 meter per detik. Max-nya sama dengan 0,1 atau 10%. EN-nya sama dengan 2%. PR-nya sama dengan 80 km per jam. Berdasarkan waktu tempuh maksimum di lengkung peralihan. LS-nya sama dengan VR per 3,6 dikali T. Sama dengan 80 per 3,6 dikali 3. Hasilnya 67 meter. Berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal, LS-nya yaitu 0,022 dikali VR pangkat 3 per RC dikali C, dikurang 2,727 dikali VR kali Max per C, sama dengan 0,022 dikali 80 pangkat 3 per 310 dikali 0,4 dikurang 2,727 dikali 80 kali 0,1 per 0,4, hasilnya 36 meter. Lanjut, berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian, LS-nya sama dengan Max dikurang E normal dikali VR per 3,6 dikali R max sama dengan 0,1 dikurang 0,02 dikali 80 per 3,6 dikali 0,025 sama dengan 71 meter. Dengan demikian nilai LS yang digunakan adalah LS yang terbesar yaitu LS sama dengan 71 meter. Lanjut.
Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan saya. 3.8 yaitu pemilihan jenis tikungan. Berikut ini nilai sudut tikungan yang didapat dari pengukuran dengan citra satelit Google Earth. Didapat sudut sebesar 67 derajat. Berikut adalah gambar sketsa trase jalan. Pemilihan jenis tikungan menggunakan data dari parameter penentuan trase, alinemen horizontal, dan sudut tikungan yaitu sebagai berikut. Dapat data tikungan E sama dengan 10%. Syarat tikungan SCS yaitu E lebih besar dari 4%. Nilai LS sama dengan 71 meter, dan RC sama dengan 310 meter, E maksimal sama dengan 0,1, dan sudut yang didapat tadi 67 derajat, dan memakai Pi 3,14. Lalu kita akan menghitung sudut lengkung spiral. Berikut ini adalah rumus dari menghitung sudut lengkung spiral dapat dilihat. 90 dikali LS per Pi dikali RC. Hasil yang didapat yaitu 6,56 derajat. Lalu menghitung sudut lengkung circle. Untuk tetasi dapat dilihat pada layar. Hasilnya yaitu 53,88 derajat. Dan berikutnya menghitung panjang busur lingkaran atau LC. Dengan rumus LC sama dengan tetasi sama dengan 180 derajat dikali Pi dikali RC. Dan hasil yang didapat yaitu 291,371 meter. Untuk syarat tikungan SCS, LC lebih besar dari 20 meter. Dan di mana yang hasil yang kita dapat yaitu 291,371 lebih besar dari 20 meter. Berarti tikungan tersebut dianggap aman. Lalu berikutnya menghitung pergeseran tangan terhadap spiral dan absis dari P pada garis dengan tangan spiral. Berikut rumus yang dapat dilihat pada layar. Hasil yang kami dapat yaitu 0,54 meter. Nilai P yang diperoleh adalah 0,54, sehingga syarat nilai P lebih besar dari 0,200 meter untuk menggunakan lengkung SCS terpenuhi. Untuk nilai K, dapat dilihat pada layar sini. Hasil yang kami dapat adalah 35,495 meter. Maka, karena syarat untuk tikungan SCS terpenuhi, jenis tikungan yang dipilih untuk tugas ini adalah tikungan circle spiral atau SCS. Desain tikungan. Tikungan SCS memiliki beberapa data yang akan digunakan dalam mendesain tikungan sebagai berikut. Data yang diambil yaitu sudut dengan besar 67 derajat, RC-nya yaitu 310, kecepatan 80 km per jam, theta S sama dengan 6,56, P sama dengan 0,54 meter, LS sama dengan 71 meter. Kemudian dilakukan desain tikungan dengan menggunakan rumus berikut. XS sama dengan LS dikali 1 dikurang LS kuadrat per 40 RC kuadrat. Hasilnya didapat yaitu 70,907 meter. Lalu kita mencari nilai sudut lengkung circle. Hasil yang dapat yaitu 53,88. Lalu mencari nilai absis dari P pada garis tangan spiral atau nilai K. Hasil yang kami dapat yaitu 35,583 meter. Kemudian mencari nilai panjang tangan TS. Berikut rumus dari TS. Hasil yang kami dapat yaitu 233,965 meter. Lalu berikutnya mencari nilai jarak ke lingkaran atau ES. ES yang kami dapat yaitu 103,792 meter. Berikutnya mencari nilai panjang busur lingkaran. LC yang telah kami hitung yang kami dapat adalah 291,370 meter. Nilai panjang total yaitu LC ditambah 2LS. Hasilnya yaitu 433,370 meter. Berikut adalah gambar dari desain tikung yang kami buat pada tikungan di Simpang Rimbo. Dan selanjutnya pelebaran jalan. Diketahui lebar jalan 3,5 meter dengan kecepatan 80 km per jam, RC dengan 310 meter. Berikut tabel pelebaran jalan pada jari-jari jalan lebar jalur 2 dikali 3,50 meter, 2 arah atau 2 lajur, 2 jalur, 2 lajur, 1 laju atau 2 lajur. Pada tabel 3.8 di atas tentang pelebaran jalan, maka untuk RC sama dengan 310 meter dilakukan metode interpolasi sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil interpolasi dari tabel yang dipilih.
sesuai dengan kecepatan rencana, yaitu X didapat 0,49. Total lebar jalan dengan rumus 2 kali lebar lajur ditambah pelebaran jalan, hasil yang didapat yaitu 7,49 meter. Berikut ini kami akan menjelaskan super elevasi lapangan dan kecepatan lapangan. Hasil yang kami dapat kemiringan di lapangannya itu 2,53%. Dan berikutnya yaitu kecepatan lapangan yang telah kami hitung, yaitu berikut ini dapat dilihat pada tabel. Lalu dari hasil survei lapangan dan analisa data perhitungan didapatkan tabel sebagai berikut. Dengan total lebar jalan pada perhitungan kami mendapatkan hasil 7,49 meter dan pada lapangan 7,7 meter. Untuk parameter lebar bahu perhitungan kami mendapatkan 2,5 meter dan lapangan 2,8 meter. JH sebelum tikungan yang didapat 142 meter, pada lapangan 110,7 meter. JH tikungan yaitu 142 meter dan pada lapangan 72,5 meter. JD 593 meter dan pada lapangan 211,8 meter. Nilai LS pada perhitungan kami mendapatkan nilai 71 meter yang pada lapangan 47,8 meter. LC yang telah kami dapat 291,371 meter, di lapangan 57,3 meter. Super elevasi yang telah kami hitung 10% dan super elevasi minimalnya yaitu 2% dan pada lapangan 2,53%. Pelebaran jalan 0,49 meter, pada lapangan tidak ada pelebaran jalan. Berdasarkan analisis dengan perbandingan data di lapangan dan hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa jalan tersebut tidak memenuhi kriteria perencanaan sehingga menjadi faktor utama kecelakaan. Faktor lain adalah kondisi perkerasan yang telah rusak mempengaruhi kondisi jalan tersebut. Baiklah, sekian kalau dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas paparannya dari rekan-rekan saya. Kurang lebih itulah hasil dari tugas kami, tugas evaluasi tikungan yang berlokasi di tikungan Simpang Rimbo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada koreksi ataupun ada tambahan, saya harapkan itu datang dari rekan-rekan untuk tugas tikungan di daerah Simpang Rimbo. Saya moderator, saya tutup presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.